Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi suggestion atau saran dalam bahasa Indonesia. Cara mengucapkannya gitu ya. Jadi pertama yang harus kita pahami karena suggestion and offering something itu di sini adalah fokusnya pada speaking, berarti kamu harus fokusnya juga mengucapkan dengan baik dan benar. Ya, jadi kita nggak harus benar-benar persis dengan native speaker atau pembicara asli, tapi kita paling tidak memiripkan. Jadi cara mengatakan suggest, kalau ditambahi ion berarti suggestion. Diucapkan lebih cepat suggestion. Okay, something like that. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana asking suggestion. Asking itu apa? Asking di sini adalah meminta saran. Kemudian yang kedua adalah giving suggestion. Giving suggestion berarti memberi saran. Refusing suggestion berarti dia menolak. Sedangkan accepting suggestion berarti dia menerima. Dua-duanya adalah saran, gitu ya. Jadi asking suggestion, giving suggestion, refusing suggestion, accepting suggestion. Berarti dengan gitu tak ucapkan berulang-ulang supaya kalian paham. Oke, sebelum kita lanjut, sekali lagi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih banyak atas support dari kalian agar video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang gimana sih cara menanyakan sebuah saran, asking suggestion? Oke. Jadi di sini ada beberapa cara. Di sini yang pertama, do you have any suggestion for me? Do you have any suggestion for me? Oke, apakah kamu punya saran untukku? Dan sekaligus di sini tak kasih artinya di bawahnya. Ini bahasa Inggris, ini artinya gitu ya, supaya mudah dipahami. Yang kedua, bisa juga kita menanyakan gagasan. Do you have any idea? Do you have any idea? Jadi suggestion sama offering something itu fokusnya pada speaking. Jadi harus kita cara mengucapkan yang benar ya, itu seperti apa. Berikutnya, what should I do? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Karena nanti di sini di suggestion ini anak-anak akan harus membiasakan diri dengan kata should, dengan kata could, dengan kata would dan sebagainya. Itu adalah model auxiliaries. Nanti tak jelaskan tentang itu. Yang penting kamu paham dulu. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Kalau yang atasnya tadi, do you have any idea? Apakah Anda memiliki sebuah gagasan atau ide? Kita lanjut. Do you have a solution for this? Do you have a solution for me? Dan sebagainya. Apakah Anda punya solusi untuk ini? Apakah Anda punya solusi untuk saya? Gitu ya. Berikutnya, could you give me some suggestions? Could you give me some suggestions? Misalnya seperti itu. Jadi, dapatkah Anda atau kamu memberiku sebuah saran atau beberapa saran? Could you give me a suggestion? Nah, itu kalau satu. Kalau banyak berarti mungkin kita katakan, could you give me some suggestions? Oke. Dapatkah Anda atau kamu memberiku beberapa saran atau sebuah saran boleh. Oke, we go on, kita lanjut.
Jadi bagaimana cara giving suggestions? Di sini sudah ada aturan bakunya, kamu harus pakai ini dan harus sesuai dengan aturannya. Makanya tak kasih plus di situ ya. Yang pertama di sini cara memberikan how to give some suggestion in English. Kalian bisa pakai salah satu dari kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama adalah why don't you? Why don't you itu artinya kenapa Anda atau kamu tidak. Nah, setelahnya wajib diikuti verb 1 baru objek. Misalnya nih, why don't you get up early this morning? Kenapa Anda atau kamu tidak bangun lebih awal pagi ini? Oke, something like that. Itu adalah saran, dan saran di situ kita bisa refusing, bisa kita menolak, yang kedua kita bisa menerima. Gitu ya, paham? Oke, kita lanjut. Yang kedua di sini adalah kita harus pakai I suggest. I suggest that you should. Jadi di sini ada kata that ya. Kata that di sini kita bisa omitted atau hilangkan, nggak usah. Jadi I suggest you should. Nah, you should langsung gini boleh. Nah, di sini ya you should. You-nya bisa kita ganti sesuai dengan subjeknya. Misalnya I suggest he should, nah, dan sebagainya. Kalau dia perempuan ya I suggest she should, nah, gitu ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Artinya I suggest that you should harus diikuti dengan verb 1 sama dengan yang atas persis ya. Oke. Jadi di situ harus diikuti dengan verb. Saya menyarankan kamu atau Anda sebaiknya. Oke. Yang berikutnya adalah if I were you, I would verb 1. Yang artinya jika saya jadi kamu atau jika saya jadi Anda, saya akan gitu ya. Tapi nyatanya kan saya bukan Anda. Jadi misalnya. Jadi itu sebuah saran. Oke, if I were you, I would something. Berikutnya adalah how about. Nah, ini khusus untuk dua ini kita harus kasih verb ing baru diikuti dengan objek. How about, bagaimana kalau what about bagaimana dengan. Oke, berarti diikuti dengan verb ing. Contoh ya. How about jogging together with me. Oke, bagaimana kalau lari-lari kecil bersamaku? Oke, seperti itu. What about watching a movie at cinema? Oke, something like that. Oke, terima kasih. Itu giving suggestion untuk materi kita. Sekali lagi, kalian harus memutar video ini berulang semisal kalian tidak paham. Kita kasih contohnya yang terakhir sekarang. Suggestion, saran diberikan pada seseorang seketika seseorang dihadapkan dengan persoalan, masalah, kebimbangan pada pilihan, kebingungan, pemecahan masalah gitu ya. Jadi sekarang kita contohkan di sini. Situation or a problem di situ. Jadi ada sebuah situasi atau permasalahan. We make some situation or problem ya. Okay, kita buat make a mistake here. Okay. Jadi kita katakan situation or problem. My friend, okay. My friend don't know about local culture in his hometown. Teman saya tidak tahu kebudayaan lokal yang ada di kotanya. Tomorrow he will get examination about it in history subject. Ya. Besok dia akan melaksanakan ujian tentang itu tadi. Jadi about local culture, it in history subject dalam pelajaran sejarah. Oke. Do you have any suggestion? Nah, yang biru ini adalah
asking, seperti tadi kita bahas di sebelumnya. Sedangkan yang merah-merah ini adalah giving. Kita contohkan ya. Do you have any suggestion? Why don't you borrow some books about local culture in our school library? Kenapa kamu tidak meminjam buku? Sekali lagi selalu diikuti dengan verb 1 tentang budaya lokal atau kearifan lokal di perpustakaan sekolah kita. Berikutnya yang how about harus diikuti dengan verb ing ya. How about downloading a video in YouTube to learn local culture in our city. Bagaimana kalau mendownload sebuah video di YouTube untuk belajar tentang kearifan lokal atau budaya lokal di kota kita. Kalau accepting di sini berarti wow, that is a good idea. Oke, terima kasih, itu ide yang bagus. Itu kalau menerima. Kalau menolak, what an awful idea. I don't like history subject. What an awful idea. I don't like history subject. Well, thank you very much. That's all that I can explain to you all today. Don't forget that practice makes perfect. Jadi kalau praktek akan membuat kita lebih sempurna, terutama dalam pengucapan, gitu ya. Well, thank you very much. I think enough for our materials today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.